Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Humas KONI Kota Tangerang Selatan di podcast Bang Taja, Bangga Tangsel Juara. Hari ini ngetes senja bareng Bang Oki, Pak Sekjen. Orang kedua paling sibuk di KONI Tangerang Selatan karena ngurus 56 ya Bapak ya? 56 cabang olahraga. Mau nambah lagi Pak? Mungkin. Ada beberapa yang udah mengajukan. Coming soon sih ada udah. Coming soon. Waiting list. Coming soon. Kayak film ini ya nih bioskop. Pak Sekjen, gimana Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Harus sehat. Kan kita olahraga. Bener, guys, dengerin tuh, harus sehat kata Bang Sekjen karena pengurus olahraga. Rajin olahraga juga kan gitu. Oh iya. Badannya lihat tuh, montok-montok. Pak, izin dari Humas mempertanyakan, ini padat banget jadwal di KONI Tangerang Selatan untuk 2025. Ada kejurkot, ada yang ngadain kejurda, ada yang ngadain kejurnas di KONI Tangsel, ada macam-macam. Itu gimana tuh Bang Sekjen memanage semua cabur tuh? Sebenarnya sih itu kan sudah terprogram ya, jadi bukan sesuatu yang instan. Dari tahun kemarin kita memang sudah program untuk memang kegiatan-kegiatan tersebut. Dan sebenarnya leading sektornya posisinya di cabornya juga. Kita hanya mengarahkan, kita hanya mengguide lah supaya itu berjalan dan ada manfaatnya. Gitu. Jadi bukan kita yang ngerjain satu-satu, nggak mungkin. Kita juga energinya dan keterbatasan sumber daya manusia kita kan orangnya terbatas. Nggak mungkin kalau kita jalanin. Tapi kan kalau cabornya memang bidangnya mereka masing-masing kan. Jadi mereka juga udah cukup menguasai lah. Tinggal kita mengarahkan aja pola-polanya seperti apa. Siap. Nah, Pak Sekjen, ini kan banyak juga nih KONI membuka akses untuk kerjasama melalui hotel, terus rumah sakit, terus kampus. Ini goalnya untuk 2026 juga atau memang berkesinambungan? Oh, itu kesinambungan. Karena memang itu kebutuhan kita. Kita olahraga, apalagi kita bicara prestasi, tidak mungkin terpisah daripada kesehatan. Siap. Apalagi bicaranya kalau sudah profesional, ya kita walaupun kita belum profesional ya, kita masih di amatir, mengarah ke profesional, standar kita harus sudah bisa menanggulangi itu karena cedera itu sangat riskan lah untuk para atlet. Jadi kita memang harus antisipasi dengan cara ya bagaimana kita bekerja sama dengan semua stakeholder rumah sakit yang ada di Tangerang Selatan. Sehingga kalau ada kejadian apa-apa kita sudah nggak bingung lagi harus gimana. Sudah jelas lah kejadiannya apa nanti, dan sudah kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja. Jadi insya Allah tenang kita. Ini kan juga apa ya Pak Sekjen, ini kan juga salah satu yang breakthrough ya, maksudnya program andalan lah dari KONI Tangerang Selatan, di mana fasilitas atlet dan jaminan sosialnya juga mulai kelihatan banget nih sampai ke japres gitu ya Pak Sekjen. Awal-awal untuk merealisasikan itu mudah nggak sih Pak bikin jembatan komunikasinya antar stakeholder itu? Ya awalnya sih tidak mudah ya. Karena butuh effort banget kan ya Pak? Perlu effort, yes. Memang sangat perlu, tapi itu juga suatu kebutuhan yang mendasar. Karena mereka olahraga, mereka berjuang untuk Kota Tangerang Selatan, ya harus terjamin lah dari sisi kesehatannya. Apabila terjadi cedera, harus ada tindakan medis, operasi, atau apapun. Kalau tidak kita jamin, lalu siapa yang mau? Jangan sampai memberatkan keluarganya juga kan. Guys, jadi itu termasuk prestasi jalur prestasi untuk pendidikan sampai ke kampus tuh ya Pak? Iya, itu another story ya. Artinya kalau bicara jalur prestasi, kalau bicara SMA ya kita pasti perjuangkan ya untuk dengan jalur jatah prestasi. Tapi kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa universitas. Jadi memang setelah lulus SMA mau kemana? Ya alhamdulillah kita sudah ada bekerja sama 3 universitas dan mudah-mudahan bertambah lagi. Jadi kalau memang nanti ada yang cocok masuk untuk universitas mana bisa di cover oleh beasiswa dari universitas tersebut. Ini keren banget sih, banyak banget tuh menyentuh banyak sektor gitu ya. Ini gue jadi tegang guys, sebenarnya kalau ngobrol biasa sama Bang Sekjen gue ketawa-ketiwi, ini jadi tegang nih karena serius ya. Kita ketawa-ketiwi dulu apa nih? Pak, ini untuk tertib administratif nih.
sepanjang pengetahuan Bapak nih, berapa persen tingkat tertib administratif dari Pengcap, Pak? Pengcap. Kalau bicara tertib, ya memang kita paksa untuk tertib. Ya. Harus, karena memang aturannya begitu kita ikut. Tapi memang dari setiap Pengcap itu juga kan SDM-nya lah berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang memang harus kita terus adakan bintek. Siap. Hanya sekarang kita perlu harus standar, minimal standar lah. Karena memang aturannya begitu. Kalau nggak diterima, itu kan jadi nggak enak kalau misalnya itu jadi masalah ntar kita. Nah, jadi memang kita akan bintek terus ya sampai itu mendekati lah. Kalau sempurna mah susah ya, Iya, mungkin. betul. Tapi mendekati ke minimal lah sampai ada kesalahan apa administrasinya yang mendekati sempurna lah. Dibimbing terus ya Pak, kontinuan. Bintek terus. Nah ini gini Pak, kemarin ada kalimat dari Pak Ketum bahwa kita menggunakan dana hibah, lalu kemudian dikembalikan kepada pemerintah Kota Tangerang nih dengan bikin event, banyak terciptanya event, banyak juga pemasukan ke Kota Tangerang Selatan melalui event dan mengundang banyak orang, termasuk menggerakkan UMKM nih Pak. Itu kayaknya ramai banget di Tangsel. Itu awal mulanya gimana sih Pak? Ya karena awal mulanya kembali ke Pak Wali. Pada saat itu Pak Wali memang menugaskan kita. Arahnya adalah sport tourism. Sport tourism. Sport tourism arahnya. Jadi kita bagaimana caranya mendatangkan orang untuk ke Tangsel, nginep di Tangsel, makan di Tangsel, belanja di Tangsel lah. Ya salah satunya ya kalau di bidang kita ya kita mengadakan event olahraga, kejuaraan-kejuaraan. Dan kejuaraannya minimal ya kita nasional lah. Nasional grade-nya. Minimal. Kalau bagus bisa internasional. Karena effortnya sama aja, nasional sama internasional. Capeknya sama. Capeknya sama. Capeknya. Jadi sekalian aja. Dan itu pun kalau kita beberapa kali kan mengadakan acara, alhamdulillah hotel penuh. Betul. Gitu. Restoran samping-samping penuh. Artinya apa? Ekonomi kan secara itu ekonomi berjalan. Di sekitar situ ada orang nginep, orang pasti kan makan, belanja sambil nunggu anaknya tanding. Nah itulah mungkin ke depan harus lebih giat lagi karena ya memang Tangsel itu dari jasa, kota jasa. Kota jasa ya Pak. Kita wisata kan ya memang kita harus create. Salah satunya sport tourism yang harus kita galakan. Oke, jadi teman-teman, jadi olahraga ini bukan hanya bicara prestasi tapi menggerakkan ekonomi. Mungkin ekonomi bawah sampai menengah ya lah ya Pak ya. Iya. Bahkan sampai yang kelas tinggi juga kayak hotel ya. Tadi saya lihat ada mau mengajukan dari hotel mengajukan beberapa MOU ke KONI. Sampai KONI Konita ya Pak. Iya. Nah, sampai Konita gitu. Karena ketuanya juga sama masih KONI dari KONI Kota Tangerang Selatan. Jadi keren banget guys. KONI Tangerang Selatan ini tidak hanya ngurusin prestasi harus menang, harus juara, tapi di sisi lainnya juga banyak yang tergarap gitu ya. Gitu. Nah, Pak Sekjen, kita bicara Porprov ini. Agak-agak ini dulu nih, mau pakai bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa apa nih? Jepang lah, boleh Jepang. Karena biasa ngobrol sama Pak Sekjen bahasa Inggris, terus terang aja nih mah. Cuma karena di podcast aja ini, nggak ada subtitlenya ini. Nggak bercanda. Pak Sekjen, nih Porprov 2026 ini kemarin sudah melakukan klasifikasi dari atlet yang gold, atlet yang kelasnya memang tujuan emas, peraih emas dan lain-lain dari cabur-cabur gitu ya Pak. Nah, yang kita mau tanyakan nih, seberapa persen harusnya keyakinan kita Pak untuk menyongsong Porprov ini? Keyakinan apa nih? Untuk juara umum dong. Juara umum ya harus 100%. Harus 100%. Nggak ada itu harga mati. Nggak ada cerita lagi. Nggak ada cerita. Karena toolsnya juga udah dikasih sama KONI ya Pak ya. Dan memang ya kalau target kan apalagi kita tuan rumah ya harus juara umum, nggak ada yang lain. Gimana caranya ya tetap harus juara umum. Harus juara umum, habis perkara, gitu ya. Dari sekarang kan bagaimana persiapannya, latihannya, itu kan nggak ada yang instan. Betul. Tapi saya juga berkeyakinan sih Pak, karena
anak-anak Tangerang Selatan ini emang udah dikenal sih prestasinya gitu ya. Hanya tinggal didorong lagi. Nah sekarang KONI-nya udah banyak mendorong dengan banyak-banyak program. Keyakinan itu juga akan tumbuh dari atlet dan pelatih itu gitu. Masyarakatnya juga mungkin ikut juga mendorong nanti ke depannya. Terus Pak, untuk sarana dan prasarana. Nah, ini bagaimana, kan kembali tadi kita kota jasa, pariwisatanya diambil dari orang mendatangkan orang. Nah, kita ke depan apakah akan punya juga nih Pak GOR atau apa gitu? Pada prinsipnya harus punya. Harus punya, itu mandatori sih kalau menurut saya. Apalagi dengan kota modern seperti Tangerang Selatan. Secara ini ya harus punya, walaupun kita paham ya, kita dengan segala keterbatasan lahan. Kita bicaranya lahan yang memang agak sulit di Tangsel ini. Jadi tapi paling tidak 1, 2, 3 tempat harus punya. Nggak mungkin semuanya ya, tapi minimal untuk yang satu yang mungkin bisa multi event, bisa dimanfaatkan secara banyak cabur. Kita bisa buat kejuaraan yang mengundang orang banyak. Kan otomatis investasi pemerintah dalam pembangunan itu kan nanti kan kembali dalam segi ekonomi yang akan berjalan di situ. Terus sekarang juga peningkatan kesejahteraan atlet kan menuju Porprov ini luar biasa nih Pak. Ya, jadi atlet juga di bawah nih, di tataran bawah tuh makin semangat, makin senang orang tuanya gitu ya Pak ya. Melakukan perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun, itu gimana sih Pak? Banyak perjuangan. Banyak perjuangan. Yang ceritanya gimana Mas Sekjen? Banyak, artinya kan gini, kalau pemerintah itu kan semua berdasarkan pada SSH ya, ada aturannya. Nggak bisa serta-merta besok saya naikin, langsung kita naikin, ya nggak bisa. Memang kita harus ya, kita lobby dulu ke pemerintahnya bahwa ini tolong karena ini begini-begini. Kita juga mengacu sama daerah-daerah lain sebagai parameter seperti ini. Apalagi kita nempel sama Jakarta. Bener. Yang perbatasan semua. Ya, dan itu kalau kita komparasi ya beda lah. Jakarta PAD-nya berapa, Tangsel PAD-nya berapa. Kan mungkin itu nggak apple to apple, tapi minimal kita dengan lingkungan daerah yang dekat dengan kita bisa sama atau lebih lah. Kita pengennya sih lebih, tapi ya minimal kita berusahakan dulu untuk bisa terus meningkat. Tapi di media sosial nih, Mas Sekjen, media sosial orang sudah mulai mengerucut melihat KONI Tangerang Selatan ini sebagai satelit, karena Porprov gitu ya besok ya. Terus anak-anak kita baik itu pelatih, pengurus juga udah mulai pede-pede nih, udah growth nih, udah mulai tumbuh gitu. Nah, kira-kira akan ada program apa lagi sih Pak ke depan nih sebelum 2025 inilah? Kalau 2025 jelas Platkot kita akan. Kita mau launching ya Pak? Mau launching, ya mungkin waktu nanti kita informasikan. Tapi itu awal dari semuanya, nanti kita mulai dari situ. Kegiatan-kegiatan pasti banyak. Pemanasan. Sembarang kan enggak? Nanti kalau ada yang nakal, kalau pas kita nakal kita kirim ke barak nih. Lapor apa itu nanti. Pak Gubernur, Pak Rasudi, Pak jangan yang Mas baik-baik semua Mas. Ntar biar masukin ke barak lah. Tapi ada Pak beberapa pengcap, termasuk di bela diri lah ya. Itu mulai bekerja sama dengan beberapa satuan yang ada lah untuk karena cukup membantu untuk meningkatkan performa maupun mental gitu. Kita mental sama attitude lah yang paling penting gitu ya Pak. Nah, untuk sektor swasta lain, Pak Sekjen, apakah KONI juga sangat open untuk kayak bank swasta atau perumahan untuk menyokong kegiatan Porprov besok? Oh iya, kita sangat open. Prinsipnya kita kan nggak bisa sendiri. Kita tetap gimana pun caranya harus berkolaborasi. Jadi stakeholder apapun yang memang bisa kita berkolaborasi, kita sangat welcome. Karena jelas, contoh pariwisata, hotelan, sektor perhotelan, jelas itu harus kita berkolaborasi karena begitu ada yang datang sini, emang tanya nginep di mana. Nah, setelah itu nanti ada kolaborasi di kuliner. Pasti mereka juga nanti kan makannya gimana. Satu lagi transportasi.
ya banyak itu, makanya kita harus kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri. Apalagi nanti kita jadi tuan rumah Porprov. Ya apa lagi hotel, Dari hal venue, sepele tuh. iya, semua. Antar jemput atlet. Iya. Gitu. Nah, itu. Oke, last question nih. Udah bahasa Inggris lagi. Pertanyaan terakhir sama Pak Sekjen. Pak, ada it's a little bit personal gitu ya. Ada kebanggaan sendiri nggak sih Pak jadi Sekumya KONI Tangerang Selatan? Ya artinya gini, kalau kita sih lihatnya bukan secara personal ya, kita bicaranya apa yang sudah kita lakukan dalam jangka waktu 4 tahun. Artinya walaupun tidak ada yang sempurna ya, karena proses itu berjalan, kita mulai juga dari nol, ya kan? Kita kerjasama dengan BPJS TK, rumah sakit, teman hotel, semua yang mungkin memang punya interest yang sama, yang tadi saya bilang kita harus kolaborasi. Nah itulah akhirnya apa, untuk termasuk mahasiswa ya, untuk universitas supaya mereka bisa dapat beasiswa dan lain-lain. Nah itu kan kebanggaan. Artinya apa? Kebanggaan kita bisa melakukan sesuatu untuk atlet tercinta dan atlet Tangsel kita yang sudah berjuang untuk kota kita. Gitu. Itu menurut saya ya itu sebagai salah satu bentuk apresiasi kita kepada atlet yang sudah berjuang untuk kota Tangerang Selatan. Oke, baik. Ya intinya mah cukup membanggakan, dan saya juga tim Humas ya. Kita berkarya di Humas KONI Tangerang Selatan, diberikan kesempatan. Terima kasih banyak Bapak. Jadi kita bisa berkarya untuk kota Tangerang Selatan. Untuk para orang tua, jangan ragu untuk atletnya jadi atlet di kota dan KONI Tangerang Selatan, karena banyak banget program yang menunjang karirnya mereka di amatir lah ya Pak, di bidang amatir gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Sekjen. Mohon maaf mengganggu waktunya yang mondar-mandir dan lain-lain. Kita ngetes sore. Nanti kembali lagi di podcast Bang Taja, Bangga Tangsel Juara. Jangan lupa stay tune di IG KONI Kota Tangerang Selatan dan YouTube KONI Kota Tangerang Selatan Juara. Assalamualaikum. Tangsel Juara Umum.